sobat budget minim, balik lagi dengan gue Vicky di channel Traveling Budget Minim. Guys, di video kali ini gue nggak bahas tentang traveling budget minim, tentang hotel murah, tempat makan murah, atau tentang wisata-wisata ya. Gue lebih ke mau berbagi pengalaman. Gue mau menceritakan pengalaman gue naik kereta dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Semarang Poncol. Nah, gue naik keretanya, nama keretanya itu Tawang Jaya Premium. Nah, gue dapat harga tiketnya 200.000. Nah, sekarang gue lagi ada di dalam keretanya. Keretanya itu menurut gue ekonomi, rasa eksekutif. Gue bener nyewanya 200.000. Kalian gak percaya, cek video ini. Oke, sobat budget minim, berikut adalah video screen recorder gue lagi pesan tiket kereta api di video kali ini ya. Sekarang tanggal 29 September hari Jumat. Gue mau pesan tiket kereta dari Jakarta menuju Semarang. Oke, gue pesannya pakai Tokopedia ya. Gue buka Tokopedia. Oke, setelah buka Tokopedia kita cari, lihat semua. Kategorinya travel and entertainment, kita klik di kereta api. Mana kereta api? Nah, tiket kereta api. Oke, setelah tiket kereta api, gue rencana perginya tanggal 3 Oktober untuk 2 orang dewasa dari Pasar Senen menuju Semarang Poncol ya. Kita cari tiket. Oke, di sini udah ada tiket Dharma Wangsa 132. Nah, gue rencana pengen Tawang Jaya Premium 152. Gue penasaran nih. Kalau ada kata premium biasanya itu kan bagus tuh. Kita coba ya, karena di sini gue orang awam nih. Sekali lagi gue orang awam. Di sini sih sebenarnya banyak pilihan, ada Jayabaya, Kertajaya, Tawang Jaya Premium 152, Dharma Wangsa 132. Tapi gue lebih prefer ke Tawang Jaya Premium. Harga 200.000 ya, sisa 11 kursi nih. Ada yang harga 210, gue nggak tahu nih bedanya apa. Ekonomi CA dan ekonomi C nih. Gue nggak ngerti ya, cuma gue yang murah aja. Oke, gue klik. Oke, bener. Gue isi data dulu. Oke, gue udah isi data ya guys. Nah, ini nick nama gue. Ini nama teman gue, Yohan Wongso. Nicknya gue tutup ya. Nicknya gue tutup. Ada pajak 7.500. Kita pilih kursi ya. Kita pilih kursi. Sudah cek, oke benar. Tunggu sebentar. Nah, ini yang putih yang kosong kali ya. Nah, ini kursinya 22 nih ya guys. Biasa kalau yang ekonomi itu kan 3322 ya. Kalau yang paling termurah kayak kemarin gue ke Jogja pakai Progo kereta Progo itu 32. Kalau ini 22 nih. Gue bingung yang hadap yang sejalur sama kereta tuh yang mana nih. Kayak gue pilih nomor cantik aja deh ya. Nomor 10 aja. Temen gue nomor sebelah gue. Oke, jadi nomor 10 di deretan P1 dan P2. Gue pesan dulu. Cek ringkasan. Ekonomi 1. Tawang Jaya Premium Pasar Senen Selasa 3 Oktober jam 10 pagi. Tujuan Semarang Poncol, gue nyampe jam setengah 5. Cocok. Oke, gue bayar dulu ya guys. Oke guys, pembeliannya berhasil ya. 407.500. Sekarang kita balik lagi ke aplikasi Tokopedia. Kita balik lagi ke aplikasi Tokopedia. Kita lihat di transaksi. Apakah tiket kita sudah berhasil? Oke guys, sudah berhasil ya guys. Pembelian berhasil.
untuk 2 orang. Nah guys, kira-kira menurut kalian harga 200.000 mahal atau murah untuk Tawang Jaya Premium Ekonomi? Nah kurang lebih gambaran pengalaman gua naik keretanya seperti apa, kalian nonton video berikutnya ya. Di sini gue cuma nunjukin gue mesennya melalui Tokopedia, cara mesennya kayak gimana, semua gue udah jelasin, berapa biaya yang gue pesen, semua udah jelas di sini. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Oke guys, lanjut ke video berikut. Thank you. Oke guys, nah kalian udah lihat kan, bener kan gue nyewa 200.000. Nah waktu gue nyewa kan gue berdua tuh, cuma tiba-tiba teman gue ada halangan, jadi gue sendiri aja naik kereta dari stasiun Senen ke Semarang. Nah teman gue itu ketika dia tiba-tiba nggak bisa, padahal tiket sudah gue beli melalui aplikasi Tokopedia, akhirnya gue cancel tiket dia. Gue ke stasiun Senen dan gue cancelin tiket dia. Nah ini bukti cancel gue kena potong 50.000, jadi 25% dari harga tiket yang gue beli. Karena harga tiket yang gue beli 200.000, 25%-nya 50.000, jadi gue dibalikinnya 150.000. Dan untuk tata caranya itu ada di deskripsi. Gue pernah buat video tentang cara pembelian tiket, pembatalan itu ada di deskripsi. Intinya kalau kalian mau batalin tiket kereta itu, mau beli di aplikasi apapun, wajib 3 jam sebelum keberangkatan itu dipotong sebesar 25%. Dan untuk membatalkannya kalian harus datang ke stasiun-stasiun terdekat yang bisa membeli tiket. Ingat, karena stasiun itu biasanya stasiun yang besar aja. Kalau di Jakarta itu adanya di Senen sama di Gambir ya. Sesuai judul gua, naik kereta dari Jakarta ke Senen menggunakan Tawang Jaya Premium. Gimana pengalaman gua? Dan sekali lagi gua disclaimer ya, gua bukan ahli dalam kereta api, gua bukan YouTube yang intinya bahas-bahas kereta api. Sekali lagi gua di sini cuma orang awam yang naik kereta Tawang Jaya Premium, dan gue ini membagikan pengalaman gue naik kereta ini kepada sobat budget minim. Ntar ada suara. Oke guys, jadi gue di sini hanya sebagai orang awam yang membagi pengalaman cerita gue naik kereta ini kepada kalian gitu guys. Jadi sekali lagi gue bukan menggurui kalian, gue cuma bicara, gue pengen berbagi pengalamannya. Dan gue juga ke stasiun Senen itu naik dari stasiun Duri dekat rumah gue, karena stasiun Duri itu dekat rumah gue. Gue naik komuter lain dari Duri untuk menuju ke sini. Dan gue cuma pakai 3.000 doang. Biayanya cuma 3.000 rupiah untuk sampai ke stasiun Senen. Pokoknya di sini kalian stay tune aja biar kalian tahu gimana pengalaman gue secara keseluruhan naik kereta dengan biaya 200.000, kira-kira murah apa mahal dengan fasilitas yang gue dapeti. Oke, stay tune terus, dan kalian juga nonton kira-kira di kereta ini ada apa aja, gerbong-gerbongnya semua ada di video ini. Dan syarat terbaru untuk naik kereta yang terbaru di tahun 2023, khususnya di bulan Oktober pada saat video ini dibuat, itu syaratnya kira-kira harus vaksin apa enggak, semua ada di video ini ya. Kalian stay tune terus di channel Traveling Budget. Thank you. Mau di jalan. Oke guys, sekarang gua lagi ada di stasiun Duri ya, mau ke stasiun Senen. Stay tune ya. Pak, dari sini bisa ke stasiun Senen nggak sih? Bisa. Bisa kan? Iya. Kalau dulu nggak bisa kan? Tetap dari sini Bapak ke peron 1. Kan naik kereta Bekasi atau Cikarang, Iya. Bapak transit lagi di Sentiong.
Oh, Iya, dari dulu emang begitu sih. jadi Dari berhentinya Sentiong, di Sentiong. Iya, Sentiong, Bapak naik kereta yang baliknya lagi kemari, baru berhenti di stasiun Pasar Oh, Senen. jadi arah balik situ sekali ya. Iya. Kalau yang Transit di Sentiong dulu pokoknya. Sentiong dulu ya. Ah. Oke, makasih Pak. Ayo. Senen, Tiong. Sentiong ya. Nggak bisa langsung ya. Halo sobat budget minim, akhirnya gue udah nyampe di stasiun Gang Sentiong ya. Tadi awal mula gue datang kan dari Duri ya. Tadi Duri rame banget ya, karena gue pada saat gue pergi ke stasiun Senen dari Duri itu jam-jam kerja, jam 8 pagi. Jadi padat banget tadi, bener-bener nggak enak gue kalau nge-shoot di Duri itu tadi, rame banget. Sampai jalan pun sesak banget. Nah, gue sekarang lagi ada di stasiun Gang Sentiong. Jadi kalau dari Duri ya, dari stasiun Duri ya, kalau kalian mau ke Pasar Senen, kalian harus berhenti dulu di Gang Sentiong, lalu naik kereta yang arah sebaliknya ke Senen. Sebenarnya tadi gue lewatin stasiun Senen, tapi gue nggak berhenti. Gue nggak ngerti kenapa ya. Cuma kalau gue mau ke stasiun Senen, gue harus berhenti di Gang Sentiong, naik lagi jurusan ke arah Duri lagi. Jadi kayak ngebalik lagi. Tapi abis Gang Sentiong langsung Senen gitu loh. Nanti kalau dari stasiun Senen, berarti gue udah nyampe. Kurang lebih gini suasana di Gang Sentiong, nggak terlalu rame ya. Kalau Duri tadi bener-bener ramai banget ya. Soalnya Duri itu gue bilang stasiun besar juga, transitnya juga banyak ya. Orang pada pergi-pergi semua. Jadi guys, kalau ada yang nanya, Mas, dari stasiun komuter lain ke tujuan stasiun Senen bisa nggak? Bisa. Cuma kalian harus turun dulu di Gang Sentiong, lalu dari Gang Sentiong baru ke stasiun Senen. Tapi kalau kalian bukan dari Duri, misalnya dari arah-arah mana ya, pokoknya ada dari arah-arah tertentu yang arahnya itu Gang Sentiong baru Senen, itu bisa langsung berhenti. Kalau gua kan Pasar Senen dulu baru Gang Sentiong, jadi arah kebalikannya. Gua nggak ngerti kenapa, kalian bisa bantu komen ya, kasih tau gua kenapa. Cuma kalau dari rumah gua, kenapa gue start dari Duri, karena rumah gua deket Duri belakangnya. Sebenarnya bisa aja sih naik Grab atau naik ojek gitu kan. Cuma kalau naik kereta lebih irit. Estimasi paling 4.000 atau 3.000. Yaudah guys, kereta gua udah nyampe, gua mau lanjut ke Senen ya.
Kita cetak tiket dulu ya guys. Terima kasih ya Ken. Terima kasih ya. Ya. Akhirnya guys, sampai juga gua di stasiun Senen. Tadi gua kesini dari rumah naik komuter lain ya. Rumah gua kan di dekat stasiun Duri ya. Jadi gua kesini tuh dari stasiun Duri turun di Gang Setyong, stasiun Gang Setyong transit lagi ganti kereta langsung ke Senen. Dan kurang lebih perjalanan gue 1 jam lebih ya. Padahal kalau naik Grab mobil atau motor itu cuma setengah jam dari rumah gua ke stasiun Senen. Lebih lama ya pastinya ya. Tapi murah, cuma 3.000. Cuma gua nggak rekomen buat kalian yang buru-buru dan bawa barang yang banyak ya. Barang gua termasuk banyak. Jadi lumayan pegel juga, apalagi pas ganti kereta kan. Jalan lagi ke sisi lainnya ganti kereta. Tapi kalau rumah kalian di Bekasi sih gue rekomen banget. Pertama kan jauh ya, kalau dari Bekasi ke Senen biayanya pasti lebih mahal kalau naik Grab. Kalau naik kereta juga langsung berhenti, dia nggak pakai transit. Kalau dari Bekasi ya, karena gue dari Duri jadi agak ribet. Oke guys, sekarang gue di stasiun Senen lagi mau berangkat ke Semarang menggunakan kereta Jaya Premium Tawang ya. Harusnya gue ke stasiun Senen ini berdua ya. Kalau kalian lihat waktu gua cek tiket barusan, itu gua sama teman gua namanya Yohan. Cuma tiba-tiba dia nggak jadi. Jadi akhirnya gua sendiri dan gua udah cancel tiketnya. Kalian bisa lihat di sini ya. Itu gua kena rugi 50.000 dari harga 200.000 gara-gara gua cancel. Jadi kena potong 50.000. Dan kalau kalian mau cancel, kalau pesennya melalui Tokopedia, kalian harus datang ya. Gua udah pernah buat video pembatalan tiket kereta api di video yang lain, kalian bisa cek juga ya. Oke lagi ya guys, gua tegesin ya, gua bukan ahli kereta api ya, gua bukan YouTuber yang review kereta api. Gua di sini cuma mau berbagi pengalaman tentang pengalaman gua naik kereta api Tawang Jaya Premium dari Jakarta ke stasiun Semarang Poncol, dari stasiun Senen sorry. Dan gua ke stasiun Senen naik komuter lain ya, dari stasiun Duri. Jadi kalau kalian di komen ada yang nanya, Mas kira-kira kalau ke stasiun Senen bisa pakai komuter lain? Bisa, jawabannya bisa banget ya. Jadi gue di sini cuma sebagai YouTube yang mau berbagi pengalaman gue gitu loh. Yaudah guys, pokoknya kalian stay tune terus gimana pengalaman gue naik kereta api Jaya Premium Tawang Jaya Premium dengan harga 200.000. Kira-kira mahal apa murah dengan kenyamanan yang kalian dapati. Oke guys, stay tune. Tanggung. Pak mau nanya Pak, Jaya Premium ya? Tawang Jaya Premium. Tawang Jaya Premium ya, benar. Tiketnya udah sudah cek dulu ya. Pas kalau belum vaksin boleh kan sekarang? Untuk saat ini bebas ya. Bebas ya? Ya naik kereta api. Ya, nanti KTP-nya disiapkan di sana ya, area boarding ya. Ada? Ya, silakan. Ya. Ya. Aduh. 10 jam. Oke, makasih. Oke guys, ini keretanya nih. Tawang Jaya Premium. Harga 200.000 gua pesen. Bangkunya sih bagus sih dibanding kereta kemarin Progo ya. Kemarin gue pernah
dari Senen ke Jogja. Harganya 210 pakai kereta Progo. Cuma seatnya 32 dan nggak banget deh, sempit banget itu Kak. Bangkunya sempit banget. Mudah-mudahan ini nggak sempit ya, nyaman ya. Puluh C. Oke, selesai juga taruh barangnya. Kurang lebih kayak gini gambaran di dalam stasiunnya ya. Ini sih harga 200.000 sih kalau menurut gue sih murah banget ya. Murah banget dibanding yang kemarin gua dari Senen ke Jogja. Ini bagus banget sih. Oke guys, gue sekarang lagi ada di luar gerbong kereta. Kereta gue berangkat jam 9:55. Jam 9:20 udah standby. Jadi gue bisa taruh barang dulu. Gue dapet tiket ini harganya 200.000 ya, gue nggak bohong. Gue ada bukti screen recorder gue lagi nyewa. Gue pesen tiket ini melalui Tokopedia. Dan gue dapet, kalau gue bilang sih ini termasuk ekonomi tapi nuansanya eksekutif ya. Karena setahu gue kalau ekonomi itu barisnya 32 dan dia hadap-hadapan. Jadi misalnya kalian duduk nih, nanti di seberang kalian ketemu orang, kalian bisa ngelihat muka orang itu gitu loh. Kalau di sini kita posisi depan kita bangku bagian belakang, jadi nggak ngadep-ngadepan. Nah, yang gue bingung kemarin di Semarang Tawang Jaya Premium ini, Tawang Jaya Premium ini di gerbong-gerbongnya harganya berbeda-beda ya. Ada yang 300, ada yang 200-an, ada yang 2,5. Dan di gua ini paling termurah di 200.000. Kalau gua bilang ini gerbongnya paling pertama dari kondektur, dari posisi yang, jadi gerbong gua ini gerbong pertama kali. Gua rasa kalau yang mahal itu di tengah-tengah dari rangkaian kereta. Coba kalian komen ya, yang membedakan gerbong itu bisa lebih mahal daripada gerbong yang gue beli, itu apa aja gitu. Gua di sini sekali lagi gue bukan ahlinya dalam bidang kereta api atau traveler yang membahas kereta api. Gua di sini cuma mau berbagi pengalaman gue naik kereta api dari Jakarta Senen menuju ke Semarang menggunakan Tawang Jaya Premium. Ya, pengalaman apa yang gue dapeti, cara beli tiketnya di mana, ya kurang lebih gambarannya secara keseluruhan gitu. Dan ingat gue kesini awalnya berdua karena waktu gue pesen tiket untuk 2 orang, cuma teman gue karena ada halangan dia jadi nggak pergi, jadi gue sendiri. Mas Piki ke Semarang mau ngapain? Gue ke Semarang pengen naik kapal dari Semarang menuju ke Pulauan Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Tengah, Kabupaten Kota Waringin Timur, nama kotanya Sampit. Jadi gue mau ke Sampit, makanya gue sendirian ke Sampit. Sekali lagi tujuan gue ke Sampit, gue itu pulang kampung. Kalau bahasanya mudik. Nanti kalian juga tahu kenapa gue ke Sampit. Nanti ada video perjalanan gue naik kapal juga dari Semarang ke Sampit menggunakan Dharma Lautan Utama, pakai kapal laut. Nah ini
cerita perjalanan gue naik kereta. Nanti di video gue juga akan merangkum semua dari Jakarta menuju ke Sampit, Kalimantan Tengah itu membutuhkan berapa duit menggunakan kapal laut. Karena sekali lagi kalau naik kapal laut ke Sampit itu cuma ada di Semarang atau Surabaya. Kalau di Jakarta belum ada. Sedangkan posisi rumah orang tua gue di Jakarta. Dan gue juga menetap di Jakarta untuk sekarang ini. Oke guys, stay tune terus pokoknya ya. Gue mau ngadem dulu, panas. Oke, ini rangkaian yang pertama. Ini yang kedua nih. Tiga. Ya. Yang satu eksekutif. Satu. Sini. Dua. Oke, sobat budget minim, gue tadi baru keliling ya rangkaian kereta. Kalau nggak salah total ada 7 gerbong dan 1 gerbong itu ruangan makan. Jadi total ada 8 rangkaian kereta. Ada 2 rangkaian kereta yang eksekutif ya. Kalau eksekutif dia jarak antar bangku ke bangku yang lain lebih lega, leg room kakinya lebih lega. Dan kanan ke kiri antar bangku juga lebih lega. Ya, dia itu eksekutif ya.
Tapi kalau gerbong dari gerbong gua sampai gerbong 5 ke belakang gua itu sama aja semua. Tapi punya gua lebih murah. Padahal bentuk bangkunya semua sama. Mungkin pengaruh dari nomor berapa gerbong itu dan lebih mahal. Mungkin ya menurut gua kalau di tengah itu biasanya mungkin getarannya lebih sedikit, jadi lebih mahal. Coba kalian komen ya, kenapa gerbong gua sama dengan yang gerbong 5 tapi harganya berbeda. Lumayan, bedanya 100.000 lebih loh. Nah, gua nggak nyesel sih pilih Tawang Jaya Premium. Menurut gua keretanya kayak rasa eksekutif sih, walaupun tulisannya ekonomi ya. Nah, buat teman-teman yang pernah naik kereta Semarang Tawang Jaya ini premium, boleh dong komen dong gimana pengalaman kalian pakai kereta ini. Nah, ini pertama kalinya gua naik kereta ini ya. Yang dulu-dulu itu gua pernah pakai Progo dari Jakarta ke Pasar Senen ke Jogja. Itu format bangkunya 32 dan bangkunya itu hadap-hadapan sama penumpang lain, dan menurut gue itu kurang nyaman banget ya. Kalau yang ini gue nggak hadap-hadapan sama penumpang lain, jadi hadapan gue itu kursi belakangnya dari penumpang lain dan kursinya dua-dua. Dan ini kan perjalanan yang agak panjang ya, sekitar 7 jam ya jarak tempuhnya. Kalau misalnya kalian mepet-mepet sama penumpang lain kan pasti nggak nyaman duduk lama-lama. Makanya kalau gua rasa sih harga 200.000 seperti model kayak ini sih murah ya. Kalian komen ya, murah apa mahal ya? Gua soalnya bener-bener naik kereta jarang banget. Paling kehitung sama jari lah, dalam setahun itu paling 2-3 kali. Gak yang rutinitas gue pakai kereta sebulan sekali, enggak. Yaudah guys, gue mau duduk dulu istirahat, stay tune terus, thank you. Sekarang gue lagi di tempat duduk. Nah, di sini bisa taruh aqua. Ada colok kan buat ngecas juga di sini. Untuk rektumnya, ya lumayan lah. Lumayan lah untuk kakinya, walaupun yang nggak lega-lega amat, nggak kayak yang eksekutif. Cuma kan harganya beda, mungkin kalau yang eksekutif 400 lebih ya. Kalau gue kan cuma dapat setengahnya, ya syukuri aja lah. Cuma mudah-mudahan nih kereta gue normal nih, maksudnya jalannya itu jalan maju, jangan sampai kebalik nih, pusing pala gue nanti. Karena gue waktu beli tiket kan gue nggak tahu yang mana yang jalan maju, yang mana yang jalan mundur, nggak ada keterangannya, jadi feeling-feelingan aja. Nah, buat teman-teman yang tahu jalan maju dan mundur itu ciri-ciri nomor di berapa, boleh komen ya. Buat teman-teman yang nonton video ini juga pada tahu kalau ada jalan-jalan yang maju dan mundur, itu perbedaannya di mana ya. Kereta apinya udah jalan guys, cuma jalannya kebalik lagi. Agak kurang beruntung gua, salah milih nomor. Tuh kalian lihat ya guys, jalannya kebalikan kan. Kalau gua perhatiin kan gua nomornya nomor kecil ya, dari 11 sampai nomor 1. Kalau yang 11, kalau 12, 13, 14, 15 sampai nomor besar lah, pokoknya dari angka 12 itu selaras sama jalan ya. Jadi kalian nggak kebalik. Mungkin menurut gue ya, kalau nomor tua itu jalannya satu arah. Jadi kalau kalian nanti sobat budget minim pengen pesan ya kereta Tawang Jaya Premium, kalian ngambil nomor yang tua aja, karena nggak kebalik. Biasa kadang ada orang yang suka pusing kalau jalannya kebalik, salah satunya gua. Tapi gua punya akal buat ngadepin kayak gini. Caranya kalian tutup hordengnya kayak gini nih. Nah, kalau kalian tutup, kalian kan nggak ngeliat tuh, jadi nggak pusing. Itu sih caranya. Atau cara yang kedua, kalian pindah tempat duduk dengan catatan bangku sebelahnya, bangku yang nomor tua itu ada yang kosong. Tapi ketika tiba-tiba ada pemilik, kalian harus pindah ya. Sekarang gue mau pindah dulu deh.
banget, sepi. Mungkin nanti mereka yang dari Bekasi, dari Karawang, dari Cikarang, apa dari manapun yang transit, karena kan naik kereta nggak langsung ke Semarang ya, pasti berhenti-berhenti. Mungkin nanti keisi pelan-pelan biasanya keisi. Tapi kalau untuk tujuan Jakarta masih banyak yang kosong sih. Dan mungkin waktu gue pergi juga bukan hari-hari besar ya. Jadi enaknya gitu kalau kalian nggak pergi di high season, banyak nggak rame lah. Apalagi ini seatnya dua-dua ya. Nah ini satu arah nih, kalian lihat nih. Anda dapat menghubungi nomor petugas pada perjalanan kali ini. Nah ini nomornya. Demi kenyamanan dan keamanan, kami himbau untuk tetap waspada menjaga barang bawaan Anda. Ya kan? Nomornya tua-tua kan? Akan menjadi tanggung jawab Dari angka bersama. 12 sampai angka terakhir itu di 20. Informasikan pula untuk tidak Berarti merokok ini baik di dalam barisnya itu ada 20. Dari baris 1 sampai baris 11 itu perjalanan ini bebas arahnya kebalik, dan gue baris ke 10 ya. menikmati perjalanan Anda. Tapi kalau dari baris 12 sampai ke 20 arahnya bener. Dear passengers, Jadi dia searah sama jalannya gitu. Jadi kalian nggak kebalik. which will take us Nah, to kalian boleh komen juga, bener nggak apa yang gue bilang. Jadi kalau kalian mau searah dengan arah jalannya kereta, kalian ambilnya nomor tua. Itu bener apa enggak ya? Kalian komen ya. Soalnya sekali lagi gue bukan ahlinya kereta, ini pengalaman gue aja yang gue ingin berbagi pada kalian. Pengalaman naik kereta dari Jakarta ke Semarang menggunakan kereta api Tawang Jaya Premium. Nah guys, gue pernah tuh dulu ya. Gue nanti masukin di deskripsi ya. Nah, gue pernah dari Senen ke Jogja naik kereta api Progo. Nah, nanti di deskripsi ada videonya kalian. Itu waktu itu kan seatnya 32 ya. Terus gue rasa barisnya ini kan ini barisnya 20 ya. Ini seat 22 tapi barisnya 20. Karena itu waktu itu ekonomi yang murah, itu gue rasa seatnya kalau gue itu mungkin sampai 30-an ya. Dan 32, ingat, dan 32. Itu barangnya guys, sampai di atas tuh penuh semua. Jadi gue naruh barang tuh, gue nggak ada tempat. Padahal gue kan ada satu bangku tuh. Saking tempat gue tuh yang di atas ini diambil sama orang lain. Akhirnya apa? Akhirnya tas gue taruh di bawah tempat duduk gue. Itu kalau yang pengalaman gue, kalau yang 32 tuh bangkunya tuh kayak gitu. Apalagi barang kalian banyak ya. Ya menurut gue ini jauh banget sih, bagaikan langit dan bumi. Padahal harganya sama loh, malah lebih mahal yang Progo loh. Ingat, gue ini dari Jakarta ke Jawa Tengah. Jogja itu kan Jawa Tengah ya. Ya memang lebih jauh sedikit doang ya, karena kan dia Jawa Tengah yang bagian selatan. Kalau gue kan Semarang, Jawa Tengah yang bagian utara. Ya selisihnya harusnya nggak banyak lah ya. Cuma gue bilang dengan tiket yang 200 dengan 210, karena kemarin tuh yang Progo tuh 210 gue dapat. Jauh banget sih. Kalau misalnya Jakarta Jogja ada kereta Tawang Jaya Premium sih pasti gue ambil sih. Cuma gue nggak tahu ya ada nggak yang semacam seperti ini. Kalau ada komen yang bantu gue ya, kasih tau gue biar yang nonton video ini juga jadi tahu kalau tujuan dari Jakarta Senen menuju ke Jogja ada juga kereta model-model seperti ini ya. Ingat, sekali lagi model-model seperti ini. Nah sekarang gue kan pindah bangku nih guys. Kebetulan ini kosong nih, nggak ada orangnya. Cuma nanti kalau ada orangnya pasti gue balik lagi ke bangku gue. Ya sementara kalau nggak ada orangnya sih nggak ada masalah. Selama kalian pindahnya masih di dekat-dekat dengan bangku kalian duduk. Kalau yang beda gerbong tuh lebih nggak boleh lagi. Kalau masih satu gerbong, satu rangkaian, dan bangku kalian masih kelihatan dari tempat kalian pindah, itu masih oke lah. Yaudah guys, gue sekarang pengen menikmati perjalanan ini. Mungkin di video kali ini gue nggak ke kantin, karena kalau yang di video yang lalu waktu kereta api Progo ini juga salah satu yang gue sebel nih dari kereta yang ekonomi banget ya. Ini juga ekonomi, tapi ini ekonomi rasa eksekutif. Itu
itu bangkunya kan tiga tuh guys ya kan. Di depan kalian itu juga ada manusia, tiga orang juga. Jadi kalian tuh tiga. Dan kaki kalian sama kaki di depan kalian itu nempel-nempelan karena space-nya bener-bener dikit. Itu gua duduk lama-lama nggak nyaman. Akhirnya apa? Akhirnya gue pindah ke gerbong makanan. Gue pesen makan, dan makanan di gerbong makan pasti mahal ya. Namanya juga makanan di kereta api pasti lebih mahal daripada di luaran ya. Mau nggak mau gue pesen. Kayak gue pesen pop mie, kayak gue pesen aqua untuk duduk di situ aja. Kenapa? Karena kalian ketika duduk di yang baris 3 itu bener-bener 2 jam aja udah kayaknya pegal banget gitu. Jadi mau nggak mau diakalin ke gerbong makanan, berarti balik lagi nanti ke gerbong makanan lagi. Karena di gerbong makanan kelamaan juga nggak boleh, karena banyak yang mau kesana juga untuk makan. Jadi harus ganti-gantian. Nah kalau di kereta rangkaian ini gua nggak ke situ, nggak akan ke gerbong makanan karena di gerbong gua aja udah nyaman, di bangku gua juga udah nyaman, empuk ya kan. Kalau yang kemarin tuh yang kereta satu lagi tuh yang gue ke Jogja lah, gue nggak mau sebut nama keretanya, kayaknya gue menjelek-jelekan banget gitu. Itu bangkunya tipis banget, busanya tipis banget. Jadi gue bilangnya itu kereta Jakarta Jogja lah, gue nggak mau sebut inisial kereta karena nanti gue jadi menjelekan. Tapi dengan harga yang mirip-mirip, menurut gue sih bedanya jauh banget sih, jauh banget dengan harga yang sama. Mudah-mudahan kedepannya atau nanti di komen ada yang ngasih tahu juga ya, dari Jogja tuh ada nggak kereta yang seperti ini, model-modelnya dengan harga yang murah juga ya, under 200, lebih 200 dikit-dikit masih oke lah. Mungkin kalau untuk tujuan jauhnya kayak Surabaya 300, under 300, lebih dari 300 masih oke. Seperti ini, bantu gue juga ya komen ya, misalnya kalau oh bro Jakarta Surabaya lu pakai kereta ini mirip kayak gini kondisinya, bro Jakarta Jogja lu pakai ini harganya kurang lebih segini. Nah itu tuh buat bantu teman-teman juga. Nanti kalau gua di next kesempatan ada waktu dan kesempatan, gua akan coba naik kereta api dari Jakarta ke Surabaya dengan pilihan kereta api yang kalian komen. Yang pasti gua sebisa mungkin akan hindari kereta api yang bener-bener premium sekali, yang ekonomi banget ya. Kalau ada yang di atas itu lebih mahal sedikit, gue akan pilih itu. Karena sekali lagi, gue itu traveling budget minim dengan kenyamanan yang enak ya. Jadi kalau nggak nyaman, kayaknya walaupun murah, kayaknya buat apa juga ya. Memang ada orang yang ngejar murah, tapi gue lebih ngejar ke kenyamanan sih. Usahakan kenyamanan dulu, keduanya murah. Jadi kalau ada nyaman murah, kenapa harus nyari yang mahal nyaman gitu loh, ya kan? Kalau yang murah nggak nyaman itu pasti udah banyak yang nge-review. Nah konsep gua kayak gitu, pokoknya travel budget itu intinya harus nyaman, kedua murah. Yaudah guys, stay tune terus ya. Sekarang kita udah di Cipinang nih. Oke guys, ini WC yang duduk nih. Ternyata di sini ada WC duduk juga loh. Sekarang kita lagi ada di stasiun Jati Barat. Sebentar lagi Cirebon. Nah, setiap berhenti stasiun tuh kita bisa ngerokok. Dan setiap berhenti stasiun biasanya ada pemberitahuan berapa lama perjalanan akan diberangkatkan. Kalau ini sekitar 10 menit. Jadi ada jeda sekitar 10 menit untuk kalian bisa ngerokok. Biasanya di stasiun-stasiun besar lebih lama lagi. Kayak Cirebon biasanya bisa setengah jam loh. Bahkan 20 menit. Jadi kalau di Cirebon stasiunnya agak lama, kalian bisa beli makan dulu, beli cemilan dulu. Karena kan biasanya kalau beli di dalam stasiun pasti harganya beda ya, lebih mahal lagi ya.
gua nggak ngerokok, gua nggak vape aja. Lagi nyoba-nyoba nge-vape. Dulu gua pernah nge-vape, tapi gara-gara ribet, gua skip pakai pot. Cuma sekarang lagi pengen nge-vape lagi sih. Oke guys, stay tune terus ya. Tadi gue baru nunjukin juga WC yang duduk ya. Gue pikir semua WC di sini jongkok. Ternyata ada WC duduk juga ya. Siap. Cek mas. Akhirnya guys, sampai juga di stasiun Semarang Poncol. Sekarang kita mau ke hotel. Kurang lebih perjalanan gue itu tadi kan gue berangkat jam 9.55 sampai jam 6.36. Artinya gue hitung-hitung 6 jam lebih lah, hampir 7 jam. Akhirnya gue nyampe di Semarang Poncol. Menurut gue sih naik kereta ini nggak bete ya, nyaman, dan waktu nggak berasa juga gitu karena nyaman. Oke guys, sekarang gue mau ke hotel. Stay tune aja terus ya. Thank you. Oke sobat Bajin Minim, tadi udah lihat kan gue lagi naik kereta dari Pasar Senen ke Semarang Poncol dari Jakarta ya. Nama kereta gue Tawang Jaya Premium. Nah lihat di sini ya, gue sewa 200.000. Ini ada bukti gue nyewanya. Gue beli tiket, maksudnya gue beli di Tokopedia. Tadinya gue berdua tapi temen gue nggak jadi, akhirnya gue cancel. Ini bukti cancelnya. Cara cancelnya nanti ada di deskripsi, kalian lihat aja ya. Gue pernah meng-cancel langsung datang, cepet kok prosesnya. Tapi balik refund uang baliknya bisa 45 hari ya. Dia transfer ke rekening yang sesuai kalian mau. Gimana pengalaman gue? Mantep banget. Yang pasti gue selama perjalanan kurang lebih 7 jam nggak boring. Tempatnya PW, dan pas gue pergi sih sepi banget ya. Jadi gue bisa pindah-pindah tempat duduk. Nah, gue ada jelasin ya di video yang di dalam kereta. Kalau kalian mau jalannya selaras dengan di kereta, kalian carinya di nomor-nomor tua ya. Dari 12 sampai 20. Bener apa enggak kalian komen ya, takutnya gue salah. Cuma pada saat yang tadi gue datang itu kayak gitu, yang nomor muda kebalikan dari arah laju jalan, malah yang nomor tuanya selaras. Makanya gue duduknya pindah, tapi tas gue masih di tempat yang lama karena gue takut ketika gue pindah nih orang yang punya bangku sesungguhnya nomor itu datang, jadi gue bisa langsung cabut gitu. Menurut gue nyaman banget ya kereta Tawang Jaya Premium, top. Gue gak nyesal, dan menurut gue murah juga. Kalian kalau pernah naik kereta ini juga komen ya. Ingat sekali lagi, gue bukan expert dalam menjelaskan kereta api. Sekali lagi gue cuma orang awam yang menceritakan perjalanan gue naik kereta dari Jakarta menuju ke stasiun Senen. Kayak gitu loh gambarannya loh, kurang lebih. Buat yang nonton video ini, kasih tau gue lagi dong, kira-kira yang kereta ekonomi rasa eksekutif selain Tawang Jaya Premium itu jenisnya namanya apa ya, dan tujuannya dari mana ke mana. Bantu di komen biar teman-teman yang nonton video ini jadi pengen bisa ngerasain juga bayar ekonomi rasanya kayak eksekutif. Oke guys, mungkin udah dulu video gue kali ini ya tentang perjalanan gue, gambaran perjalanan gue naik kereta dari Senen ke
stasiun Semarang Poncol. Dan di video kali ini gue nginep di hotel yang gue rekomen lagi di daerah stasiun Semarang Poncol, namanya Sleep and Sleep. Untuk sendiri ini rekomen banget karena modelnya kapsul, makanya gue bilang untuk sendiri rekomen. Gue sewa ini cuma 55.000 AC dan deket stasiun, cuma 600 meter sampai 800 meter. Gue rekomen banget kalian nonton video di next ke depan ya. Jadi video hotel ini akan tayang setelah video kereta ini. Nanti gue juga ada video merangkum semua perjalanan gue dari Jakarta menuju Sampit ya, karena memang tujuan gue tuh bukan ke kota Semarang. Gue hanya transit di Semarang untuk naik kapal menuju Sampit, Kalimantan Tengah. Oke guys, ingat ya, selalu dukung gue dengan cara subscribe, like video ini nggak suka, dan bantu gue dengan support text-nya biar gue tambah semangat bikin video seputar lagi. Jadi kalian udah pada tahu ya syarat untuk naik kereta yang terbaru apa. Tadi gue ada ngobrol sama masnya. Untuk sekarang pada saat video ini dibuat tanpa vaksin pun bisa. Oke guys, thank you, salam dari stasiun Semarang Poncol, salam traveling budget minim. Thank you.